pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih. Kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Percaya hadirat Allah ada bersama dengan kita saat ini, amin. Haleluya. Tuhan bertata di atas setiap pujian kita. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan hal ini supaya benar-benar kita menjadi jemaat yang fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita taruh tangan kanan kita di dada. Mari kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, iya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Satu topik yang memang harus kita pelajari supaya sebagai umat-umat Tuhan yang bertumbuh di dalam kerohaniannya menuju kedewasaan rohani, mengerti apa yang ada di dalam firman Allah. Haleluya. Tentunya kita semua jemaat GPDI Pemenang sudah harus mengalami pertambahan di dalam pengetahuan firman, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dan pada hari ini saya akan membawa kebenaran firman Allah tentang hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh iblis. Amin. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh iblis. Iblis punya kuasa, yes. Iblis punya kekuatan, yes. Iblis punya kemampuan, benar. Tetapi saudara, hari ini kita harus punya pengetahuan yang benar bahwa iblis juga punya banyak hal yang dia tidak bisa lakukan, yang dia tidak bisa kerjakan. Kenapa kita harus belajar ini? Supaya kita jangan sampai tertipu. Apa Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Tertipu karena tidak punya pengetahuan yang benar. Kita gampang tertipu sehingga kita diintimidasi oleh iblis. Dikit-dikit kita ngomong begini, saya kena guna-guna, saya kena santet, ada yang gak suka sama saya. Itu semua pengetahuan yang tidak benar sebagai anak Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat, benarkah iblis punya kekuatan itu untuk anak Tuhan? Haleluya. Sebenarnya ada banyak, tetapi saya coba rangkum ada 15. Tapi saya yakin tidak akan selesai hari ini. Jika Tuhan kehendaki, nanti di hari Kamis, boleh ya Pak Gem? Hari Kamis di ibadah gabungan Rayon saya akan lanjutkan. Berapa yang selesai hari ini nanti kita lihat. Selebihnya nanti mungkin di ibadah gabungan Rayon atau di channel YouTube saya akan lanjutkan. Karena 15 itu pun sudah saya perkecil lagi ya. Jadi 15 yang saya rangkum nanti akan saya coba bagikan berapa hari ini. Dan nanti di ibadah gabungan Rayon juga akan saya lanjutkan. Haleluya. Mau dengar apa yang iblis tidak bisa lakukan? Haleluya. Iya, baik. Hal yang pertama yang iblis tidak bisa lakukan adalah iblis tidak bisa mengutuk kita. Iblis tidak bisa mengutuk kita. Kita baca Yesaya pasal 54 ayat 17 bagian A. Cukup banyak ayat-ayat, Bapak Ibu boleh ditulis. Karena supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu, ternyata iblis itu gak bisa lakukan ini. Saya terkecoh selama ini. Saya pikir ternyata iblis bisa melakukannya. Ternyata gak bisa saudara. Itulah intimidasi iblis. Kita akan lihat. Yang pertama, iblis tidak bisa mengutuk kita. Kita baca Yesaya pasal 54 ayat 17a. Saya mohon nanti yang
multimedia, cepet ya, soalnya lumayan banyak ayat ini. Ayo kita sama-sama baca Yesaya pasal 54 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Memang iblis tidak bisa mengutuk kita. Iblis tidak bisa menempa senjata yang jahat kepada kita, dan tidak bisa melontarkan tuduhan-tuduhan di dalam melawan kita di pengadilan. Tetapi lihat, ini hanya untuk bagian hamba-hamba Tuhan. Saya yang saudara hamba Tuhan, amin. Bukan cuma pendeta, saya dan saudara semua adalah hamba-hamba Tuhan, amin. Bagian ini hanya untuk hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita gak perlu takut. Sekalipun ada yang mencoba menyantet kita, katanya. Ya, memang itu ada saudara. Bukan saya katakan kuasa kegelapan itu tidak ada. Ada orang yang tidak suka. Lalu nanti foto kita diambil dan sebagainya. Bukan saya bilang itu tidak ada. Kuasa kegelapan itu ada. Tapi sebagai hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran yang sudah kita terima dari Tuhan, senjata-senjata yang ditempa untuk kita itu tidak akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tidak ada kekuatan iblis, tidak ada kekuatan kuasa kegelapan yang dapat mengutuki kita. Perhatikan dengan baik saudara. Kecuali, ada kecualinya. Di dalam Ulangan pasal 28, di sana ada berkat dan kutuk. Benar? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka berkat ini akan kuberikan kepadamu. Di ayat yang berikutnya dikatakan lagi, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka kutuk ini akan kutimpakan kepadamu. Kutuk itu akan terjadi apabila kita melanggar firman Allah. Amin. Kita tidak hidup di dalam kebenaran firman, maka kutuk itu akan berhasil masuk dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap hari kita harus pastikan saudara, setiap hari kita harus pastikan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Siapapun yang akan menjahati kita itu gak akan berhasil. Jadi gak perlu takut kena santet saudara. Itu nanti kayak bumerang akan kembali sama dia. Karena yang dia lawan adalah anak Tuhan. Amin. Karena yang dia lawan adalah hamba Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang saya dengar di sini dikit-dikit. Iya, dia sakit karena diguna-gunai orang. Waduh, udah gak waktunya lagi saudara. Sebagai panglima Kristus, hamba Tuhan, kita gak boleh lagi percaya dengan hal-hal itu. Tapi pastikan kita adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Amin. Kutuk apapun yang disampaikan. Kita baca lagi Amsal 26 ayat 2. Amsal 26 ayat yang kedua. Nah, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan. Perhatikan jemaat Tuhan. Kutuk tanpa alasan. Kutuk yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada kita, tanpa alasan apapun. Mungkin mereka benci pada kita, mungkin mereka iri dengan kita, mungkin mereka tidak mau kita sukses, mungkin mereka tidak mau kita berhasil, mungkin mereka mau rumah tangga kita kacau balau. Lalu mereka melayangkan kutuk kepada kita dengan bantuan kuasa kegelapan, dengan bantuan orang-orang pintar. Firman Tuhan katakan kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Jadi di sini tidak ada lagi yang percaya bahwa dirinya kena kutukan dari orang lain. Amin. Kecuali kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Itu saya nggak bisa jamin. Makanya pastikan hidup saya dan saudara setiap saat harus tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita juga jaga perkataan kita. Ini kesaksian benar. Ada 2 orang yang saya kenal baik, ya. Mereka bestie lah, perempuan dua-dua. Saking bestinya, kalau sudah sempat bestie ini bertengkar, itu kacau ya. Bayangin yang sudah teman kompak banget, kemana-mana sama, kemana-mana, pokoknya kompak lah. Satu kali mereka bertengkar, saya tidak tahu apa penyebabnya. Ini kisah nyata, ya, kisah nyata, bukan yang kayak Indosiar itu. Satu kali mereka bertengkar hebat, saking bertengkar hebatnya, yang seorang mengutuki ke temannya bilang gini, kusumpahi kau ya, gak akan kawin-kawin seumur hidupmu. Nah, yang satu lagi emosi juga, wah, kusumpahi kau ya, gak akan punya anak seumur hidupmu. Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai si wanita yang satu ini meninggal dunia, meninggal di usia 50 tahun, dia tidak menikah. 55 ya, 54 apa? Dia tidak menikah, saudara. Yang satu lagi sampai dia meninggal dunia usia 62 tahun, menikah tapi tidak punya anak. Kata-katanya jadi, saudara. Kutuknya jadi. Lah itu kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati dalam mengutuki anak-anak kita juga. Kalau kita bisa pastikan anak-anak kita hidup dalam Tuhan, kutuk itu tidak akan kena. Tapi kalau ternyata anak-anak kita tidak hidup dalam Tuhan, betapa malangnya nanti anak-anak kita yang kita kutuki itu. Amin, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hati-hati. Semarah-marahnya kita pada siapapun, jangan pernah mengeluarkan kata-kata kutuk. Haleluya. Karena kita tidak tahu posisi dia pada saat itu sedang hidup di dalam kebenaran firman atau tidak. Makanya jangan kutuki anak kita. Kusumpahi kau nggak jadi orang. Saya pernah dengar ada orang tua yang ngomong seperti itu. Nah, jadi apa nanti ya? Tiba-tiba berubah jadi monyet, pening kan? Jangan, saudara, siapapun, semarah-marahnya kita, jangan pernah mengeluarkan kata-kata kutuk. Tetapi kalau kita pastikan bahwa diri kita hidup dalam kebenaran firman, tidak ada kutuk yang akan terkena tanpa alasan. Haleluya. Amin. Jadi yang pertama yang iblis tidak bisa lakukan adalah iblis tidak bisa mengutuk kita. Haleluya. Haleluya. Hal yang kedua yang iblis tidak bisa lakukan adalah iblis tidak bisa, bukan tidak bisa, ya tidak bisa. Dia selalu mengungkit-ungkit masa lalu kita. Iblis tidak bisa melupakan masa lalu kita, tetapi Tuhan selalu melupakan masa lalu kita jika kita sudah beres dengan Tuhan. Saudara pernah pasti mengalami ketika sudah minta ampun sama Tuhan, sudah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, tapi masih saja diingatkan dengan dosa-dosa masa lalu. Pernah? Selalu merasa tidak layak, selalu merasa aduh kalau saya nanti ke gereja. Saya pernah berapa kali ngajak satu jemaat, ya susah amat. Dia selalu bilang gak layak aku kak, kalau datang nanti aku ke gereja, gempa nanti gereja. Dia sadar dia orang berdosa, tetapi dia tidak mau ada pemberesan, tidak ada pengampunan yang diberikan karena dia tidak mengadakan pengakuan kepada Tuhan. Nah, inilah iblis. Yang iblis lakukan adalah iblis tidak bisa melupakan masa lalu kita.
Haleluya. Tapi Tuhan justru melupakan semua masa lalu kita. Kita baca Mazmur pasal 107 ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 107 ayatnya yang 103 ayat yang ke-12. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Haleluya. Tuhan selalu melupakan setiap dosa-dosa masa lalu kita. Jika kita sudah minta ampun kepada Tuhan, di dalam Yohanes juga dikatakan 1 ayat 29, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan di Mazmur juga dikatakan bahwa sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya segala pelanggaran-pelanggaran kita. Haleluya. Jadi kalau misalnya satu saat nanti, bahkan mungkin saat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan selalu diingatkan dengan dosa masa lalu, kejahatan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pernah dilakukan di waktu-waktu yang dulu, padahal sudah minta ampun pada Tuhan. Kata kuncinya harus minta ampun dulu ya. Kalau belum minta ampun, belum berdamai dengan Tuhan, dengan diri sendiri, memang itu belum beres. Tapi kalau sudah minta ampun sama Tuhan, sudah berdamai dengan Tuhan, Tuhan sudah ampuni, dan kita juga sudah bisa memaafkan diri kita sendiri, maka pelanggaran kita itu dijauhkan Tuhan seperti dari timur ke barat. Amin. Jadi kalau ada yang masih mengingat-ingatkan, itu bukan Tuhan saudara. Dengar baik, itu bukan dari Tuhan. Sudah pasti itu dari iblis. Haleluya. Karena iblis tidak pernah bisa melupakan masa lalu kita. Haleluya. Haleluya. Iblis tidak pernah bisa lupakan masa lalu kita. Ketika kita jadi penjahat 2000 tahun yang lalu misalnya, dia tetap akan ingatkan. Padahal kita sudah menjadi ciptaan yang baru, tapi dia selalu ingatkan. Berusaha untuk buat kita merasa enggak layak. Kamu tuh enggak pantas. Kamu itu enggak layak loh. Kamu itu berdosa. Kamu itu enggak pantas. Itu iblis saudara. Enggak pernah Tuhan melakukan hal seperti itu. Enggak pernah. Itu sudah pasti tugasnya iblis. Dan jangan sampai kita terkecoh. Amin. Hari ini umat Tuhan sudah harus pastikan bahwa itu semua adalah pekerjaan iblis. Haleluya. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga yang iblis tidak bisa lakukan adalah iblis tidak bisa menolong saudara. Tapi iblis bisa bikin mujizat saudara. Beda ya. Iblis tidak bisa menolong saudara, tapi iblis bisa buat mujizat. Seolah-olah ketika iblis mengadakan mujizat itu adalah bentuk pertolongan sehingga saudara bisa lepas dari segala masalah yang saudara hadapi. Hati-hati, iblis juga bisa lakukan mujizat. Iblis bisa lakukan kesembuhan. Iblis bisa berikan kekayaan. Bisa. Iblis bisa lakukan mujizat, tapi bukan pertolongan. Haleluya. Ketika kita merasa itu pertolongan, maka berarti saat itu kita sedang masuk ke dalam satu lubang yang dalam dan makin dalam, makin dalam, makin dalam. Jika kita merasa itu adalah pertolongan, maka berarti saat itu kita sedang membuat diri kita ada di dalam cengkeraman iblis. Kita sudah berdoa, tapi kesembuhan gak kunjung datang. Ya, kita pergi ke orang pintar, dukun. Kita merasa bahwa masa depan kita gamang. Padahal Tuhan sudah katakan bahwa aku memberikan kepadamu masa depan, hari depan yang penuh harapan. Tetapi kayaknya suram. Sekarang banyak peramal saudara. Banyak enggak? Ya,
Saya kemarin Hatgumai, orang sampai takut naik pesawat dari tanggal 25 sampai 28 Agustus. Iya kan? Karena sudah diumumkan, padahal jauh sebelum itu ya. Saya juga pernah mimpi beberapa kali ada pesawat jatuh gitu ya. Tapi justru saya berdoa supaya itu dibatalkan. Jangan kita nanti-nantikan, wah kapan pesawat itu jatuh. Enggak. Saya memang mimpi berapa kali, 2 kali sebelum Hatgumai peramal itu ya. Tapi bukan berarti langsung saya klaim itu supaya terjadi. Justru kenapa Tuhan izinkan kasih penglihatan itu supaya saya berdoa. Jangan sampai itu terjadi. Dan puji Tuhan, sampai Agustus ini selesai. Ternyata ramalan itu tidak benar. Haleluya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau dengar ramalan, mau dengar kartu tarot, apalagi kalau yang isinya sudah mengada-ngada saudara. Lalu saudara masukkan itu ke dalam diri saudara. Misalnya dalam beberapa hari ini kalau misalnya pakai baju merah misalnya, saudara akan mengalami kecelakaan gitu ya. Jangan keluar hari ini, hari ditandai misalnya hari Selasa tanggal sekian ya. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang saudara percayai. Begitu. Dan terkadang memang jadi terjadi. Kenapa? Karena kita mempercayainya. Sehingga itu terjadi. Jadi kalaupun kita dapat satu penglihatan ya, memang kalau benar-benar kita hidup dalam Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan bukakan ada hal-hal yang akan terjadi kelak. Seperti yang saya sampaikan tadi 2 kali dalam bulan ini saya mimpi kayak ada pesawat jatuh gitu ya. Bukan saya langsung klaim itu Tuhan kapan itu terjadi. Justru saya patahkan, saya tolak dalam nama Yesus. Itu tidak akan terjadi. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya iblis tidak bisa menolong, tetapi dia bisa melakukan mujizat. Tetapi mujizat yang iblis lakukan untuk kita akan membuat kita jatuh makin dalam, makin dalam, makin dalam. Apa contoh mujizat yang dilakukan oleh iblis? Kita baca di dalam Keluaran pasal 7, di dalam tulah ya. Keluaran pasal 7 ayat 19 sampai 22. Yuk kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan biar kita mengerti. Keluaran pasal 7 ayat 19 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Perhatikan di ayat 19 ini Tuhan yang perintahkan kepada Musa. Ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil itu berubah menjadi darah. Ayat 21. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan seluruh tanah Mesir ada darah. Ayat 22. Tetapi, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan. Iblis bisa lakukan saudara. Tadi Tuhan yang perintahkan Musa dan Harun untuk tongkatnya itu dipukulkan supaya semua air di Mesir itu berubah menjadi darah. Dan kita melihat di sini ternyata setelah itu terjadi, ahli-ahli Mesir, ini berarti orang-orang pintar ini, ahli-ahli Mesir juga membuat yang demikian dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Pakai mantra. Apa itu filmnya yang banyak mantra? Harry Potter. Ya, sampai berapa seri Harry Potter? Banyak ya, tapi udah meninggal ya pemeran utamanya. Ya, itu film banyak mantra-mantra. Mantra-mantra itu ada saudara. Dan jangan pernah
Jangan pernah mengikat diri saudara dengan mantra-mantra ini. Haleluya. Bukan tidak ada, ada. Dan iblis bisa lakukan, saudara. Ini yang pertama ya, tulah air menjadi darah. Iblis bisa lakukan, iblis bisa tiru. Iblis bisa tiru. Berikutnya lagi di ayat pasal yang sama. Pasal 8 ayat 15 sampai 17. Keluaran pasal 8. Ya. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Tadi tulah yang pertama itu adalah air menjadi darah di tanah Mesir. Untuk supaya Firaun ini percaya dengan kuasa Tuhan. Tetapi ternyata iblis mengecohkan. Mengecohkan. Karena dia juga bisa membuat hal yang sama. Mujizat yang sama. Air menjadi darah. Dan di sini ketika Tuhan juga memerintahkan Musa dan Harun untuk mengulurkan tongkatnya, memukulkannya ke debu tanah, maka debu itu berubah menjadi nyamuk, tulah nyamuk di seluruh tanah Mesir. Bayangin, ada satu nyamuk aja, udah pusing ya. Bayangin kalau semua itu nyamuk, aduh, nggak kebayang. Badan kita bentol-bentol semua, nggak berani keluar rumah. Jangan-jangan di rumah juga masuk nyamuknya. Ayat 17. Nah, lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ayat 18. Ayo kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Perhatikan, dan para ahli itu pun juga membuat yang demikian dengan ilmu-ilmunya, ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka iblis bisa melakukan mujizat, tapi terbatas. Haleluya, terbatas. Gak semua bisa ditiru sama iblis. Udah 2 ya. Yang ketiga, saya ambil 3 aja. Keluaran 8 ayat 16 sampai 18. Nah, ini tadi ya, sama tulah yang berikutnya. Ya, pada waktu tulah nyamuk ini, di sini mereka tidak lagi bisa membuat mujizat itu. Ya, air menjadi darah tadi bisa dilakukan, tetapi kuasa iblis terbatas. Itu sebabnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, seberat apapun masalah dan problema yang kita alami, jangan pernah mencari pertolongan kepada iblis. Haleluya. Dia gak bisa nolong saudara, gak bisa. Mujizat dia bisa lakukan. Tapi begitu saudara mengadakan ikatan perjanjian dengan iblis, saat itulah saudara mengalami yang namanya kematian. Amin. Jadi jangan pernah coba-coba mengikat perjanjian dengan iblis dan kuasa kegelapan. Karena saat itu juga saudara terikat dengan dia. Firman Tuhan katakan di bagian lain, biarlah tubuh sekalipun dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Sekalipun kita sudah harus di titik yang sekalipun keadaanku tidak berubah, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hal berikutnya yang iblis tidak bisa lakukan adalah iblis tidak bisa melanggar batas yang sudah ditandai dengan tanda darah anak domba Allah.
Sekali lagi, hal berikutnya yang iblis tidak bisa lakukan adalah iblis tidak bisa melanggar batas apa yang sudah ditandai dengan tanda darah anak domba Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, setiap kali akan keluar rumah, dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada, selalu minta ditudungi dengan darah Yesus. Selalu minta ditutup bungkus dengan darah Yesus. Karena apa yang sudah ditutup bungkus dengan darah Yesus, ditandai dengan tanda darah anak domba Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengambil, yang dapat merusak, yang dapat mencelakakan yang sudah ditandai dengan darah anak domba Allah. Amin. Itu sebabnya ketika akan keluar kemanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan melangkah, selalu minta darah Yesus tudungi, darah Yesus tandai setiap milik kepunyaanku, keluargaku, aku dengan tanda darah anak domba Allah. Itulah yang terakhir yang anak sulung, kematian anak sulung. Ya, kita baca dulu. Itulah, gak usahlah ayatnya ya, tetap di sini, tapi saya akan cepatkan saja. Kematian anak sulung, baik manusia maupun binatang semua pada waktu itu. Ya, semua yang namanya anak sulung yang ada di tiap rumah, yang ada di tiap keluarga. Nanti saudara baca juga di tulah-tulah ini, di Keluaran itu semua ya, karena nanti tidak sempat. Kematian semua anak sulung. Tetapi ketika malaikat Tuhan lewat, dia pilih ada rumah-rumah yang pada jenang pintunya ditandai dengan tanda darah. Dan rumah yang sudah ada tanda darahnya, tidak ada kematian anak sulung di dalamnya. Haleluya. Tidak bisa dilewati oleh malaikat maut. Tidak bisa dijamah oleh malaikat maut. Tidak ada kematian di dalamnya. Tetapi apa yang sudah ditandai oleh tanda darah anak domba Allah, di situ Allah yang punya tanggung jawab untuk menjaganya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan selalu minta penjagaan Tuhan. Selalu minta, gak perlu itu pakai jaga badan, gak perlu saudara. Darah Yesus sudah cukup dan lebih berkuasa. Haleluya. Jadi gak usah mau pergi kemana, takut ke dalam satu daerah. Misalnya kita udah tahu di daerah itu banyak tukang guna-guna misalnya. Gak usah mesti dibekali dengan apa sih yang mau dijaga badan dan sebagainya. Gak usah saudara, cukup saudara berdoa. Aku minta darah Yesus menutup bungkus aku, milik kepunyaanku, harta bendaku, bahkan anak-anakku, keluargaku ditutup bungkus oleh darah Yesus. Dan percaya bahwa tidak akan ada kekuatan pun yang dapat merusak dan mengganggu diri kita. Haleluya. Amin. Jangan lupa saudara, setiap hari itu harus doanya. Ya, jangan lupa setiap kali akan keluar rumah selalu lakukan itu. Dimanapun saudara berada, minta selalu tudungan darah Yesus. Yang berikutnya, apa yang iblis tidak bisa lakukan? Iblis tidak bisa memberi damai sejahtera. Iblis tidak bisa memberi damai sejahtera, tapi dia bisa meniru menjadi malaikat terang. Makanya ada peribahasa bilang, musang berbulu domba. Iblis bisa meniru, datang menjadi sebagai malaikat terang, tapi dia tidak bisa membawa damai sejahtera. Ini yang bisa menjadi satu kepekaan pribadi buat kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, ketika kita berhadapan dengan satu pelayanan, kalaupun orang itu tampak secara visualnya baik, bagus, bahkan seorang pelayan, tapi ternyata apa yang dia bawakan itu tidak mendatangkan damai sejahtera, apa yang dia keluarkan dan tularkan itu adalah hal-hal yang tidak mendatangkan damai sejahtera, tetapi perpecahan, tetapi kebencian, itu dipastikan berasal dari iblis. Amin. Karena beberapa kali malaikat menunjukkan dirinya. Selalu apa yang dikatakan malaikat? Damai sejahtera bagimu.
Bener ya? Ketika malaikat itu selalu datang, dia selalu bilang apa? Damai sejahtera bagimu. Kalau yang real malaikat, kalau yang benar-benar malaikat dari Tuhan, dia bisa membawa damai sejahtera. Haleluya. Kalau iblis, dia bisa menyamar sebagai malaikat terang, tapi dia tidak bisa memberi damai sejahtera. Amin. Jadi itu yang menjadi pengetahuan kita. Walaupun kita lihat tampilan seseorang secara visual sangat baik, bahkan dia seorang pelayan Tuhan, bahkan dia seorang hamba Tuhan, tapi ternyata dia tidak membawa damai sejahtera, saudara. Bisa dipastikan itu berasal dari iblis. Amin. Itu sebabnya kita di sini juga jangan ada yang sampai diperalat bahkan dipakai oleh iblis. Secara visual di sini semua anak Tuhan GPDI pemenang cantik-cantik, tampan-tampan, tapi jangan sampai kita dipakai oleh iblis. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh iblis, menjadi malaikat terang yang menyamar. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi kita di sini semua adalah real malaikat, real anak Tuhan yang selalu menularkan, yang selalu membawa damai sejahtera. Itu jelas, saudara. Sehingga ketika ada seseorang sekalipun dia melayani Tuhan, tapi kalau udah ketemu dengan orang ini, ya, saya bukan kalau dibilang punya kemampuan itu enggak sih, maksudnya itu kan semua pengalaman dalam hidup ya. Tapi semua saya rasa sama. Kalau misalnya udah dekat dengan orang yang suka ngeluh, suka pokoknya auranya negatif gitu, saya tuh nggak apa ya, jadi capek gitu. Padahal saya nggak ngerjakan apa-apa. Makanya saya selalu menjaga, jangan sampai nanti, padahal saya cuma mendengar gitu. Kalau udah suka banyak keluhan, banyak komplain, banyak ini, itu buat saya jadi pokoknya sangat buruk lah pengaruhnya. Ya, itu sebabnya kalau yang seperti itu langsung jauhi, saudara. Karena itu malaikat terang yang menyamar. Iya, malaikat terang yang menyamar. Tapi kalau real malaikat, dia selalu membawa damai sejahtera. Haleluya. Dia selalu membawa damai sejahtera, kekuatan, penghiburan. Karena iblis tidak bisa membawa damai sejahtera. Ayatnya di sini Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20 kita baca. Ibrani 13 ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Haleluya. Allah itu bukan memberikan damai sejahtera, tapi Allah lah damai sejahtera. Amin. Bukan Allah memberikan damai sejahtera, tetapi Allah sendiri adalah damai sejahtera. Amin. Itu sebabnya ketika kita bersama dengan Allah, selalu ada damai sejahtera. Seperti pujian kita berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Karena Allah itu damai sejahtera, makanya selalu connect dengan Allah, saudara. Connectlah dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Beda orang yang hatinya selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, menghadapi apapun dia selalu menilai segala hal yang positif, nggak gampang komplain, ya, nggak gampang ngeluh. Saya selalu berusaha kalaupun melihat sesuatu itu dari sisi baiknya, ya, supaya apa? Supaya pikiran ini tetap waras. Jadi kita yang membuat kita itu sehat, kita juga yang membuat kita itu sakit, iya kan?
Kalau menurut saya segala sesuatu yang masih bisa kita ukur, ya kita dikasih Tuhan kemampuan untuk tetap membuat diri kita ini waras, saudara. Haleluya. Karena apa? Allah adalah damai sejahtera. Amin. Haleluya. Sudah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Ada 15. Jadi nanti saya akan bagikan di ibadah yang selanjutnya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh iblis adalah iblis tidak bisa tersentuh hatinya. Kalau tadi iblis tidak bisa membawa damai sejahtera, tapi dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Yang berikutnya adalah iblis tidak bisa tersentuh hatinya. Iblis gak bisa jatuh cinta. Iblis gak bisa hatinya berbelas kasihan. Jadi jangan coba-coba mau memberi pertobatan pada iblis, saudara. Gak apa-apa lah saya main-main sama iblis, siapa tahu saya bisa buat iblis bertobat. Gak akan tersentuh hatinya, saudara. Ada ayatnya, yuk kita baca. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ini iblis. Jadi kalau ada yang berencana untuk menobatkan iblis, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini pencuri adalah iblis. Iblis gak akan pernah tersentuh hatinya. Melihat umat-umat Tuhan yang jatuh dalam dosa, dia senang. Melihat umat-umat Tuhan yang mulai malas ibadah, iblis senang. Melihat umat-umat Tuhan yang gak lagi baca firman, iblis senang. Karena memang tugasnya adalah mencuri. Mencuri firman yang sudah diberitakan. Mencuri pertumbuhan iman. Mencuri segala hal yang baik di dalam dirinya. Tugas iblis adalah untuk mencuri, membunuh. Ketika dia sudah berhasil mencuri, saudara, saudara akan miskin. Miskin rohani. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia akan bunuh kerohanian saudara sampai saudara mati. Kalau sudah mati rohani, udah sulit lagi membangkitkannya. Makanya jangan coba-coba mau menobatkan iblis. Iblis kerjanya mantap mereka. Ya. Membunuh dan membinasakan. Tetapi syukur kepada Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Haleluya. Kalaupun iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi puji syukur kepada Tuhan bahwa dia datang supaya mereka, kita, saya dan saudara mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Iblis tidak bisa mengecoh kita, saudara. Jujur. Memang ini peperangan rohani banget dalam mempersiapkan ini saya, saudara. Tadi malam jam 11 malam lewat saya dilarikan ke klinik. Benar-benar dalam mempersiapkan ini saya menghadapi konfrontasi sama iblis. Saya tipe yang jarang sakit, mudah-mudahan ya sampai sejauh ini. Tapi memang iblis mau mengadakan serangan balik. Gak ada angin, gak ada hujan. Malam padahal sudah selesai ibadah kaum muda, pulang sampai ke rumah. Saya menggigil, saudara. Menggigil. Saya pegang-pegang gak demam, enggak. Tapi menggigil, beneran menggigil. Menggigil. Lalu saya dilarikan, tensi saya memang turun. Rendah, 100/70. Ya, sebenarnya saya tadinya nggak mau, tapi saya bilang ini benar-benar saya konfrontasi dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Aku tolak engkau, kubu-kubu pertahanan yang dibangun oleh iblis, kuasa kegelapan yang ingin menggagalkan aku memberitakan tentang dia, supaya umat-umat Tuhan tidak mendengar tentang iblis ini. Aku batalkan dalam nama Yesus. Aku percaya aku pasti sembuh. Lalu saya disuntik dan pulang, puji Tuhan. Saat ini kita mau permalukan iblis. Dia pikir dia mau bikin saya jatuh, saudara. Dia pikir saya tidak akan berani untuk mempermalukan dia. Dia pikir saya akan batal untuk mempermalukan dia. Tapi hari ini saya bersyukur saya jadi pemenang. Amin. Bahkan umat-umat Tuhan
Apa yang sudah saya bagikan hanya setengah, tapi nanti di ibadah hari Kamis saya akan bagikan sisanya. Harus tahu. Dan saya sudah langsung diserang sama iblis, saudara. Karena saya mau permalukan dia. Tapi tidak berhasil, saudara. Tidak berhasil. Dan saat ini saya sembuh, sehat. Tidak ada sakit apapun. Bayangin menggigil, beneran menggigil. Ini saya tapi gak demam. Coba, kurang ajar dia. Mau batalin aku khotbah hari ini, enak aja. Gak berhasil. Aku tetap bilang, dalam nama Yesus, kau tidak boleh menggagalkan aku. Tapi hari ini dia sudah dikalahkan di bawah kaki kita. Haleluya. Sudah kita injak iblis itu. Dalam nama Yesus saya menang. Dan semua umat Tuhan juga hari ini pasti jadi pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pemain musik. Hanya. Haleluya. Kita angkat lagu pujian itu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Allah sumber damai sejahtera. Hari ini, mungkin nanti setelah keluar dari ruangan ini, saudara akan mengalami peperangan rohani seperti yang saya alami. Tapi saudara sudah dibekali dengan hal-hal tadi. Gak ada yang boleh kalah. Haleluya. Gak boleh kalah. Mungkin setelah selesai nanti dari sini, akan ada peperangan rohani dalam masing-masing kita. Tapi saudara harus menang. Karena iblis sudah ditaklukkan di bawah kuasa darah Yesus. Hanya dekat Allahku. Amin. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Iblis dengan segala tipu dayanya tidak akan pernah berhasil di dalam menggagalkan pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Hanya